Saya boleh bertanya tentang kekristenan pada Anda? Boleh Ustaz, izin tapi Boleh. semampu saya menjawab ya. Iya, nggak apa-apa. Kita hargai setiap Ya, jawaban. Tadi abang ngakunya kan Kristen. ya, Ada nggak Yesus nyuruh jadi Kristen? enggak ada Ustaz. Nggak Enggak ada. ada. Lalu kenapa abang jadi Kristen? Aneh juga. Oke. Yesusnya nggak pernah nyuruh jadi Kristen. Lalu kenapa abang jadi Kristen coba? Aduh, abang. Oh, itu kan Coba masalah pikir di keyakinan. situ. Iya, betul bang. Itu masalah keyakinan. Kan katanya Ya, kan kita mau mengikuti Yesus. Ya kalau Yesusnya ya. tidak nyuruh jadi Kristen, tidak pernah perintahin jadi Kristen, ngapain abang jadi Kristen gitu? Emang Yesus agama Kristen? Coba saya tanya Ustaz. Yesus itu dia Yahudi bang. Ya Yahudi, Yahudi ya benar. Dia Hmm, Yahudi, eh, keturunan Israel. hmm. Oh, Benar. dia menerapkan hukum Taurat. Gak ada dia mengajarkan Kristen. Itu kekristenan Gak, itu kan dari dalam hati Ustaz. dari mana? Dari dalam hati loh. Dari dalam hati. Anda ini Hmm. ikut hati Anda atau ikut Yesus bang? Aneh juga abang ini. Kalau Anda ngikuti Yesus, maka ikuti perkataan Yesus. Sebagaimana Yesus Benar, itu hidup. Kan gitu. benar. Ya, Nggak hidup. bisa kalau Maaf Ustaz. ikuti kalau ikuti kalau ikuti hati Hmm. ya semaunya Anda nanti beragama, Bang. Bentar Ustaz, saya pakai dulu baju saya Ustaz. Ah, silakan. Maaf. Begini Ustaz, saya Hmm. mengikuti hati sesuai dengan keyakinan saya gitu loh. Ya, keyakinan Anda apa? Kristen. Kan gitu. Saya yakin, intinya saya yakin Ah, kalau Yesus itu juru selamat bagi saya. Itu kan keyakinan nah, saya. ya Keyakinan betul, Ustaz kan keyakinan Anda. Makanya saya ya mungkin nanya. bagi Siapa tahu eh, saya tertarik gitu. Ya, kalaunya keyakinan Anda, Yesus adalah juru selamat untuk Anda. Ya, ya. pernahlah, pernah nggak Yesus berkata, aku menjamin keselamatan Kristen. Enggak Ustaz. Bukan Kristen Ah, dibilang. kalau nggak ada juga Bukan ngapain Kristen. bang jadi Kristen? Oh, Saya kalau Ustadz menanyakan itu kan nggak ada nggak ada keberkataan Ustadz yang begini istilah kan Ustadz itu jadi menyesatkan artinya begini hmm, secara garis besarnya hanya Kristen yang masuk surga nggak ada Ustadz nggak ada Ustadz tapi nggak bagi saya perkataan perkataan Yesus itu yang mengatakan begini akulah jalan hidup dan kebenaran yang saya ingat kalaupun saya lah boleh dikoreksi Oh, akulah ya. hidup dan benar tanpa melalui aku tak akan ada yang sampai ke jalan Bapa. Saya percaya Oh, itu loh. itu kata dia. Nah, Baik, dia dia itu kan lagi bagi ngomong kita. sama siapa? Hmm? Bentar, Pak, saya mau tanya Anda. Ketika Yesus Ya, ngomong kayak gitu, dia ngomong sama siapa itu? dia ngomong intinya yang mengikut ajarannya, yang mendengarkan dia. Ngo ada nggak dia Ya, ngomong sama Kristen kayak gitu? begini Ustadz, jangan saya Ah, pikir. Eh, lah, bagi kan saya belum ada dia nggak be- belum ada kan di zaman Yesus Kristen. benar, benar Ah, ah. Nah, nggak ada. Islam akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu ya untuk siapa tuh? Yesus ngomong. untuk yang mendengarkan. Kalau Ustadz nggak mendengarkan nggak masalah. Ya, Ustaz nggak percaya untuk nggak ada siapa? konflik. Hah? Yang Anda yang Yesus katakan itu dia lagi ngomong sama muridnya.
sama Thomas dan Filipus, bukan sama Kristen. Oh, Eh, siapa eh. Ustaz? Yang Gak bilang sama ada Kristen Yesus. siapa Ustaz? Iya, karena apa? Memang nggak Yesus ada. itu Yesus itu diutus hanya untuk Yahudi. Anda Yahudi bukan? Bukan juga. Ah, makanya. Nah, lalu kok ngapain Anda ikut Yesus? Kalau dia diutus untuk Saya Yahudi, Anda bukan Yahudi, nggak nyambung gitu. nggak juga. Emang Ustadz orang Arab? Lah, kalau Nabi saya kan diutus untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Ada ayatnya. Nah, gini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu kan Nabi. Hmm. Tidak kami utus engkau ya Ya. Muhammad kecuali untuk rahmat semesta alam. Artinya untuk seluruh manusia. Ya mau bangsa Seluruh apapun mengikuti Nabi Muhammad boleh. Mau dia putih, mau hitam kayak mau suku apa kayak boleh ikut Nabi Muhammad gitu. Nah, kalau Yesus ini beda. Di dalam Matius 15 nomor 24 dia diutus hanya untuk Yahudi. Anda Yahudi bukan? Jadi hanya untuk Yahudi Ustadz. Benar Ustadz. Iya, nggak nyambung berarti sama abangnya. Berarti Yesus bukan untuk Anda. Bisa Ah, nggak Ustadz perjawabkan itu kitabnya itu? Hanya untuk nih, Yahudi. Ada nggak tertulis berapa? Coba bacain baik. Ustadz. Anda mau yang mana? Yang buku atau yang HP? Terserah Ustadz. Tunjukkan ayatnya. Baik, Saya mau dengar dulu. saya baca. Nih, saya bukain. Nggak untuk Yahudi. Iya, Apa tinggal ada Yahudi? Kalimat Ustadz untuk untuk Bani Yahudi ada nggak? Israel. Bukan. Bani Nih, Israel itu. Nah, coba. Bani Israel ya Yahudi. Oh, kau ini. Bentar, Bang. Ya, saya bukain nih buatmu. Nih, Bacain aja Ustadz. Saya ya. juga Saya orang bacakan. awam. Saya Dengar. bacakan. Saya bacakan. Bentar ya. Nih, Hmm. nih dari 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oh, Anda Israel Terus? atau bukan? Bukan. Ah, nggak nyambung berarti dengan Yesus. Yesus bukan untuk Anda berarti. Nah, coba kita lihat lagi nih. Kita lihat lagi nih. Jangan potong. Konteksnya jangan dipotong Nih, separuh. Susah. ya makanya kita lihat lagi nih. Yesus Oke guys, tapi mengutus lain ke, guys. Yesus mengutus ke-12 rasul ya. Oke? Nih, Oke. ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah Siap. menyimpang ke jalan bangsa lain. Nah, perhatikan, Bang. Nih, kata Yesus, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus menugaskan muridnya kagak boleh keluar dari Israel, kagak boleh keluar dari Yahudi. Anda Yahudi bukan? Eh, Jadi gini, kalau abangnya bukan Yahudi, ya berarti Yesus bukan untuk Anda, nggak nyambung gitu. Eh. begini Ustadz. Ustadz orang Arab. Enggak, saya orang Indonesia. Suku Banjar. Indonesia. Terus Kenapa saya saya gini mengikuti? Ustadz. Lalu kenapa saya mengikuti Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, apapun sukunya. Boleh. Kalau saya mengikut Yesus, siapa saya? Saya bukan Yahudi. Mau kayak gimana saya ikut Yesus? Saya bukan Yahudi.
Yesus aja bilang dia hanya untuk Yahudi. Ya hanya untuk Gimana? Terus orang Indo sukunya dari mana, Ustadz? Apapun sukunya, Bang, apapun bangsanya, ya. Kalau Nabi Muhammad itu boleh diikuti apapun bangsanya gitu, apapun sukunya. Jadi saya agak bingung juga, Ustadz. Hmm, Ustadz, begini, maaf ya Ustadz ya. Kita nggak apa-apa. kita kan sharing-sharing, nggak ada yang hal-hal yang Mm-mm. lain. Dengar-dengar Ustadz, kenapa orang Bani Israel, Mm-mm. kata Ustadz tadi Bani Israel itu Yahudi kan? Ya, salah satunya suku Yehuda Yahudi itu. Lebih banyak disinggung dalam Al-Quran daripada orang Arab. Sementara Nabi Muhammad itu orang Arab bukan? Apa orang Ah, Israel? Kenapa orang Yahudi ya disinggung lebih banyak ya karena bengal mereka. Makanya apa ya? Apa bangsa yang apa yang nakal macal kata orang Banjar tuh. Makanya banyak dia di Al-Qur'an. Begini Ustadz, kalaupun salah saya pernah mendengar, kalau ya mungkin saya salah mendengar, tapi Ya, rasanya enggak tegar tengkuk. enggak begini. Ada tertulis itu di dalam Al-Quran itu, kalau kalau ibaratnya begini Ustadz, kalau kalian Apa? kurang paham, tanyakanlah kepada orang Bani Israel. Seperti itulah aku enggak tahu yang pasti kayak kami seperti itulah modelnya. Maksudnya itu apa itu? Apa yang ditanyakan? Oh Kalau enggak? kurang paham tentang yang di Al-Quran itu, maka tanyakanlah kepada orang keturunan Israel. Maksudnya itu apa itu? Semacam itulah, nggak tahu, nggak. Pokoknya Oh, seperti itulah. Quran surah Yunus ayat 94 fa in kunta fi syakim Coba, mimma. Kan kayak gitu, nazalna. Bentar nih, saya jelaskan samamu. Ya, hai Muhammad, apabila kamu ragu-ragu ya kepada yang kami turunkan, maka silahkan kamu bertanya kepada orang yang memegang kitab sebelummu. Tentang apa disuruh bertanya Nabi? Tentang masalah Nabi Musa. Betulkah Nabi Musa itu dikejar oleh Fir'aun sampai ke tengah laut? ah, Gitu. Itu aja yang ditanyakan. Bukan nanyain ajaran, bukan. Tapi Nabi tidak pernah bertanya karena dia yakin dengan Quran. Gitu bang. oh gitu, gitu ya Ustadz ya. Ya lah ya. Oh, Ya. tentang Fir'aun. Salah, Kak. Salah Anda. Kalau bertanyalah kepada orang pemegang kitab sebelummu. Sebelum Islam siapa? Kristen. Mimpi bang. Mimpi. Bukan itu yang dimaksud. Ya, sebelum Muhammad pun belum ada juga Islam kan? Sama aja bang. Belum ada Islam Ini bang, juga ya. kan? Islam itu sudah ada sejak manusia pertama, Adam. Islam. Tapi belum bentuk agama. Iya, belum bentuk agama dia. Islam itu kan artinya Islam. berserah diri. Tapi bukan Islam namanya bang kan? Sama aja bang. Itu Bukan, sama dia aja. Islam namanya Islam, cuma belum bentuk agama. Jadi sama aja itu bang. Jadi kalau abang tanya juga aku, maaf kata abangnya, ya mungkin Yesus itu pun kalau abang bilang Kristen, belum ada lahirnya Kristen. Karena ajaran kami Ini, kasih. Bang. Anda tahu nggak arti Islam apa? Banyak artinya. Selamat, berserah diri, itu arti dari Islamnya. Nah, kalau Yesus itu, Boleh. kalau Yesus itu juru apa, Bang? Yang jelasnya juru selamat bagi kami bang. Nah, bahasa Penebus Arabnya dosa. selamat apa tuh? Juru Ah. Ya gue nggak tahu bang, bahasa Ibrani selamat aja gue nggak tahu. Kristen.
Juru selamat, selamat itu bahasa Arabnya Islam. Jadi Yesus itu adalah juru Islam. Namanya aja juru selamat dia. Yang namanya selamat dalam bahasa Arab itu Islam. Makanya Yesus itu juru Islam. Jadi kalau selamat itu bahasanya Islam gitu bang. Iya. Salam Islam. Salam apa selamat? Mana bang jelasnya? Ah, Iya, selamat. Bahasa Arabnya memang. Jadi Yesus itu juru Islam, bukan juru karisteng, Bang. Nggak kenal Yesus dengan karisteng. Eh, ya kan? Anda ngikut Yesus kah? saya pengikut Yesus bang. Saya beragama Kristen. A- Secara apa secara agama. apa yang Anda ikuti, Agama Bang? ajarannya bang. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Ajarannya apa aja? Aja. Intinya bang mencakup kalau di keseluruhan semuanya intinya tentang kasih. Kasih, Tentang murah hati. C. Terus Intinya tentang kasih, kasih bang, kasih. kasih itu doang, nggak ada yang lain kah? Sebetulnya banyak sih bang. Kalau secara teologi bang, saya nggak pintar bang mah. Saya cuma kuli bang. Cuma tamat SMP. Ini juga Aduh. Oke. Nih karena saya baca kitab Anda ya Bang ya. Saya mau tanya dulu. Anda sunat nggak? enggak bang. Enggak. Saya nggak sunat bang. Sedangkan Yesus sunat. Yesus sunat. Berarti Anda bukan mengikuti Jadi Yesus. Kalau Anda ngikuti Yesus, Anda sunat. bagi kami bang, perjanjian sunat itu hanya terjadi pada untuk ah, Abraham bang. Ya perjanjian Kalau saya nggak kita. salah bang ya. Tahu. Kalau saya kalau nggak Heeh. saya kalau saya bang, saya kan cuma kuli bang, bukan ahli teologi apapun agama. Kok gimana bang? Iya. Ini aja Bang, maksud saya tuh, kalau Anda mengikuti Yesus, maka hiduplah kayak Yesus. Kalau Yesus sunat, Anda sunat. Anda nggak bisa mengklaim Begini, diri Anda pengikut Yesus kalau Anda tidak sama seperti Yesus. Kalau Yesusnya sunat, ya Anda harus sunat juga. begini bang, karena bagi kami sesudah juru selamat itu datang bang, ada lagi perbaharuan bang. Yang artinya bang, begini, eh gimana ya? Aku nggak pandai juga aku nerangkannya bang, cuman tahu sekilas artinya. Bang, Seperti ini ya ajaran Yesus itu juga Bang ya menyuruh menyembah Tuhannya Yesus, bukan menyembah Yesusnya. Yesus itu dia punya Tuhan di kitab Anda Bang. Nah, dan Yesus menyuruh benar bang, menyembah Tuhannya. Eh, benar. Lalu kenapa Anda nyembah Yesusnya? Saya menyembah laba bang, cuman pengikut Yesus, gitu loh bang. Anda Loh, mengikuti jangan Yesus, salah. Anda nyembah Yesus enggak? Duh, saya menyembah laba bang, Tuhan yang Maha Esa. Beliau pun Menyembah mengajarkan nggak Yesus, pernah salah. menyembah Yesusnya juga enggak? Entar bang, Tuhan itu nggak pernah minta disembah bang. Abang jangan salah. Ah, ah. Coba Iya. bang, buka kitab itu bang. Yang Ada nggak yang Tuhan saya tanya itu, Andanya, apakah Anda menyembah Yesus? Duh, saya bukan menyembah Yesus bang, saya hanya pengikut ajaran Yesus. Itu harus Enggak menyembah dibedakan dia. bang. Waduh. Bukan bang, mengikut ajaran Yesus, mengikut dia oke. Ngikuti. Mbak, yang maha kuasa bang. Karena Tuhan itu juga bercerita bang, Bapakku di sana, artinya yang maha kuasa, yang menjadikan akan alam semesta ini, gitu loh bang. Emang abang juga kan, ya Muhammad pernah disembah bang. Kenapa? Ya Mahat, Nabi abang pernah disembah nggak Nabi Muhammad itu?
Maaf kata bang ya, jangan ada Nggak kita pernah. argumen aja bang. Iya, Enggak. nggak pernah. Tapi minta didoakan enggak? Nggak juga. Oh, cobalah bang, abang selawat dulu lah. Aku tiap sore ku dengar itu bang. Kalau azan di pinggir rumahku ini kan masjid bang. Solawat bukan doa, Bang. Doa dengan solawat itu beda. Sama aja bang. Jadi yang kayak gini ceritanya bang. Aku Kan sama, bersaksi. beda doa dengan solawat. Doa dengan solawat itu Hah? beda, biar Anda paham. Ngapain coba Kalau sholat, sholat. saya mendoakan Nabi Ngapain coba saya mendoakan Nabi Muhammad sedangkan Nabi Muhammad itu dia udah dijamin surganya. Pertama kali buka pintu surga dia. Ngapain saya doain lagi? Ayat mana bang? Coba bang abang buka. Tulis di Al-Quran. Jangan Ah, hadis ya. Al-Quran bang mengatakan ah, Muhammad dijamin masuk surga. Coba bang buka ayatnya bang. Aku belum pernah dengar ini. Coba mau abang oh, buka. Mana itu? Jangan hadis. Al-Quran yang ada, mana itu? ada, ada. Tuh, ya contoh nih ya. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-7. Innalladzina amanu wa amilus Coba. solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Oh, Siapa itu yang bilang bang? Yang bilang siapa bang? Tuhan semesta alam, Nabi Muhammad dan umatnya orang-orang beriman itu akan masuk dalam surga. Tuhan itu berbicara dengan Quran siapa tuh. bang? Coba bang, Tuhan itu berbicara. Coba bang, ada nggak Quran. tulisannya Tuhan itu berbicara siapa? Enggak, Tuhan itu berbicara dengan siapa bang? Maha Kuasa itu berbicara dengan siapa? Sama dengan Yang maha Muhammad kah? kuasa Apa dengan itu menya- berbicara? menyampaikan wahyunya melalui malaikat disampaikan kepada Nabi. Oke? Oh, Makanya kata Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Ada nggak Yesus ngomong, semua Kristen pasti masuk surga? Gak ada, Bang. enggak bang, Mimpi. bang, enggak, Oh, kalau Nabi bang Muhammad kak. ada. Dia bilang apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga, kata Nabi. Nah, Ah, kalau saat Yesus ada nggak? Semua Kristenku akan masuk surga, kata Yesus. Gak ada, enggak, mimpi bang. Iya, ngapain Anda jadi Kristen kalau gitu? Eh, Al-Quran mengatakan Nabi kita itu Nabi Muhammad itu jamin masuk surga. Coba di surat mana itu oh, bang? tadi udah saya bacakan tadi. Nah, udah saya jelaskan juga. Coba lo dulu bang. Aku agak ketawa juga Ah, saya bang dengar ayo. Ah, macet kan? Ah, surat surat mana itu kalau bang? kalau kalau Bet- kalau sama saya itu ada terus dalilnya. Alat ayatnya ada. Ayatnya mana itu bang? Surat apa itu bang? Al-Qurannya, jangan hadis Tadi dalil hadis tadi hadis. tadi Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat ke-7 sampai ke-8. Tuh, Hmm. ayo. Ayat ke-8 bang ya. Catat tuh. Aku, Ya ayat 7 dan 8. oh, Nah, sekarang saya balik tanya, ada nggak ayatnya Yesus menjamin Kristen masuk surga? bukan Kristen bang. Bukan. Pada waktu Ah, itu kan bang belum ada Kristen bang. ya Gak ada udah, bang. berang Gak ada. ngapain Anda jadi Kristen? Kalau kayak gitu, ngapain Anda jadi Kristen? Mikirlah bang, dengan akal sehat. Kalau Yesusnya aja nggak pernah nyuruh jadi Kristen, ngapain Anda jadi Kristen? Kalau saya jadi Islam, adakah yang nyuruh? Ada, saya kasih ayatnya. It, Al-Baqarah ayat 208. Atau menyuruh saya jadi Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam
Tuh, masuklah ke dalam Islam. Ada saya disuruh masuk Islam gitu. Ah, kalau kalau Anda Kristen, ada nggak Yesus menyuruh, hai Bang Papa Kyo, ya, bahai Bang Manurung, masuklah ke dalam Kristen kata Yesus. Ada nggak? Kristen Bang adalah berarti Hmm, orang yang ya. ya udah ngapain Anda jadi Kristen kalau kayak gitu? Kalau Yesusnya nggak ada Iya Bang. nyuruh, macam mana pula kau bang? Bah, saya kan lebih percaya Kristen Bang menurut keimanan saya. Lantas ngapain juga saya masuk Muslim Bang? Itu kan Bang hak kepercayaan kan Bang masing-masing Bang. Masing-masing. Ya saya ini hanya ngajak Jadi, berpikir, bukan nyuruh Anda masuk Islam. Anda kan punya otak, akal sehat gitu. Pikirlah gitu. Kalau Yesus kagak pernah nyuruh jadi Kristen, ngapain jadi Kristen? Kan gitu. Udah diberi jadi akal, udah diberi otak. Bang, maaf 1000 maaf dulu Oh, Bang ya. Maaf 1000 maaf Bang. Kita toleransi juga Bang. Tetangga saya juga banyakan Muslim Bang. Tapi kami adem-adem aja tahu. tuh Bang. Di, gini Bang, penonton juga jangan ada yang tersinggung gitu Bang kan. Jadi Hmm. saya pernah nonton ya ibaratnya sekilas ngeklik film kartun Nabi Muhammad yang di YouTube YouTube itulah Bang. Jadi gue tontonin Bang kan, gue tontonin terus. Jadi Hmm. intinya dari situ Kenapa? sampai meninggal Nabi Muhammad itu apa benar Bang diracun janda Bang? Benar dah itu Bang? Kata siapa itu? Kata kartun itu Bang, makanya aku juga nanya. Aku tadi juga kan maaf 1000 maaf bersama Bang. Yaitu kartun menyesatkan Anda, kartun yang membodohi Anda. Makanya baca buku sejarahnya. Nih saya punya nih, Bang. Ya, buku sejarahnya. Bentar. Nih. Nah, Pas dia dapat saya. sa- Sirah Nabawiyah. justru Jadi gini, saya justru jelaskan sama Anda dikit. Jadi gini, ya memang Nabi Muhammad itu ya beliau wafat, ada mengeluh. Ya, ada mengeluh. Racun yang di Khaybar itu terasa gitu saat sakaratul maut. Ya, terasa 4 tahun sebelum beliau wafat, beliau berperang dengan Yahudi. Nah, tuh hmm, di perang Khaybar. Lalu dikasih tuh ya Nabi Muhammad dikasih wanita Yahudi itu paha kambing karena kesukaan dia. Kayak gitu. Sempat sempat tergigit tapi nggak sempat diteguk, tapi racunnya udah masuk gitu, nggak sampai mematikan. Nah, 4 tahun kemudian Nabi Muhammadnya wafat. Sebelum wafat, ya Nabi Muhammad berkata racun di Khaybar itu masih terasa. Bukan berarti dia mati karena racunnya, bukan. Karena apa? Coba kalau kita lihat ya ilmu kedokteran di zaman sekarang, racun itu berfungsi paling lama 1 minggu. Apalagi Nabi Muhammad 4 tahun hilang sama sekali udah. Eh, Medis dunia aja racun itu paling berfungsi 7 hari, bukan 4 tahun. Nah, waktu Nabi diracun 4 tahun kemudian baru wafat. Tapi beliau ada keluhan saat sakaratul maut. Beliau masih merasakan racun yang di Khaybar. Jadi gitu. Jadi bukan mati karena racun, tapi beliau wafatnya karena apa? Karena memang sudah dipanggil Tuhannya. Gitu. Mm-mm. jadi Bang, saya mau nanya lagi Bang. Apa tuh? Sebetulnya batu yang di Mekah itu Bang, yang di Ka'bah itu batu apa itu Bang? Kenapa Batu Hajar Aswad. sebegitunya? Sebab kenapa sebegitunya kayak dia mengagungkan gitu Bang? Apa batu dari surga? Apa batu dari apa Bang? Ya, batu dari Menurut surga versi memang. batu dari surga. Karena
karena udah diteliti, nggak ada batu itu di muka bumi ini. Batu itu bukan dari bumi ini, kata dia. Kata peneliti. Itu penelitinya versi mana tuh, Bang? Versi Versi geofisika Kristen kah? itu Versi penelitinya. Versi Kristen. Nah, nggak ada versi Kristen, peneliti kebanyakan kan Kristen, ilmuwan. Dengan Yahudi. Nggak ada batu Hajar Aswad itu seperti bebatuan di muka bumi ini. Bukan dari bumi ini batu Hajar Aswad itu. Jadi dari surga itu, Bangnya. Ya, pastilah dari surga. Hmm, gimana? Terus kalau di dalam Ka'bah itu apa itu, Bang? Dalamnya. Saya pengen tahu Bang. Kalau kami kan nggak tahu. Ya udah nih, saya kasih langsung Anda. Ya, jalan-jalan kita ke dalam Ka'bah ya. Nih, isi Oke, Bang. Ka'bah. Siap, Bang. Olah. Kita lihat isi Ka'bah apa? Nih. Nah, Ayo. Ka'bah. Tuh. Ininya. Oh, isinya kayak beginian, Bang ya? Itu aja. Tuh. Terus yang di tengah itu apa itu, Bang? Apa itu? Ya, yang di tengahnya itu, Bang. Cuma ada sedikit barang. Kenapa? Ya, gue nanya, Bang. Nggak tahu juga aku apa isinya itu. Itu barang apa itu, Bang? Itu isi Ka'bah. Ka'bah itu adalah bangunan kiblatnya umat Islam gitu. Bukan berarti di dalam situ ada Tuhan. Aneh aja. Iya, nggak mungkin, Bang. Tuhan nggak mungkin di situ, Bang. Ya nggak mungkin, Bang. Itu udah isinya tempat tempat buat sholat, isinya juga itu kiblat. Oh, gitu ya. Heeh. Pernah dengar tahu cerita Yusuf Roni enggak, Bang? Apa itu? Yusuf Roni, Ustadz yang dulu. Dulu gua nggak tahu Kenapa? juga sih. Ya, Abang pernah tahu ceritanya nggak? Apa katanya? Nggak tahu juga aku, makanya aku naik sama Abang, pengen dengar cerita Ustadz Yusuf Roni. Makanya gitu. saya nggak tahu, saya nanya Anda. Aneh-aneh aja. Kalau nggak tahu nggak usah dibahas. Kalau Anda nggak tahu, saya nggak tahu, nggak usah dibahas. Ngapain coba? Ya udah, Bang, aku juga siapa tahu Abang tahu. Jadi saya tahu pengen dengar penjelasan Abang. Rupanya Abang nggak tahu juga. Ya sama-sama bodoh juga Nggak kita tahu. mah. Nggak tahu ya. Oke. Yusuf Oke, ganti Roni, topik, siapa Bang. Yusuf Roni? Ada lagi yang kau Oke, tanya? Kalau nggak ada lagi, Hah? saya off abis nih. Sudah, Bang, besok-besok lagi kita lanjut, Bang ya. Salam toleransi, Bang, yang Oke. ya. Oke. Oke, Bang. Salam toleransi, Bang. Kita Thank you, Nusantara, ya. Bhinneka Tunggal Ika. Oke.